Saudara, isu kepemilikan rumah jadi perhatian Capres-Cawapres 2024. Calon Presiden Anies Baswedan menyebut masyarakat sekarang sulit untuk punya rumah. Anies menjanjikan kemudahan dalam kepemilikan rumah. Lalu bagaimana data kepemilikan rumah saat ini? Data dari Housing and Real Estate Information System 2022 terdapat lebih dari 10,5 juta rumah tangga belum punya rumah. Berdasarkan kelompok usia, kelompok milenial dan Gen X paling banyak yang belum punya rumah. Lebih dari 4,38 juta rumah tangga milenial juga masih belum punya rumah. Sementara generasi X jumlahnya beda tipis, ada 4,3 juta rumah tangga yang belum punya rumah. Generasi Z ada lebih dari 97 ribu rumah tangga yang juga belum punya rumah. Mengapa masyarakat saat ini sulit punya rumah? Dan apa solusi yang ditawarkan Capres-Cawapres 2024? Kita simak pembahasannya usai tayangan berikut. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan berjanji bakal mempermudah pengajuan kredit perumahan rakyat KPR untuk pekerja informal. Anies mengatakan masyarakat belum bisa punya rumah lantaran persyaratan yang sulit, termasuk persyaratan dengan perbankan. Ia pun menjanjikan jika nanti terpilih, aturan untuk mendapatkan KPR bakal diubah. Perubahan itu adalah agar KPR bisa diakses semua masyarakat tanpa terkecuali agar masyarakat bisa memiliki aset yang nilainya stabil. Jadi sekarang kita mau membesarkan koperasi. Tadi saya mampir di Bandung Selatan. Banyak sekali masyarakat yang pada saat ini membutuhkan rumah dan mereka membutuhkan akses untuk bisa KPR. Tapi KPR kita itu KPR yang belum memfasilitasi semua. Mereka yang bekerja di sektor formal mudah dapat KPR, tapi mereka yang bekerja mandiri, mereka yang informal, non-formal itu kesulitan. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan berjanji bakal mempermudah pengajuan KPR untuk pekerja informal. Bagaimana konkretnya janji Anies dan apakah pasangan Capres-Cawapres lain juga punya program rumah murah untuk warga? Kita bahas bersama juru bicara Anies Muhaimin, Angga Putra, kemudian ada jubir TKN Prabowo Gibran Intan Fauzi dan juru bicara TPN Ganjar Mahfud Tama Langkun. Kita masih mencoba menghubungi Intan Fauzi dan juga Tama Langkun yang masih belum terhubung, namun sudah terhubung bersama kami. Ini adalah Angga Putra, jubir dari pasangan Anies Muhaimin. Mas Angga, selamat petang. Selamat petang, Mbak. Jadi Pak Anies nih janji mempermudah pengajuan KPR, skemanya gimana? Iya, jadi kan sebenarnya intinya sekarang itu pembangunan yang dilakukan sama developer itu berdasarkan statistik perumahan Permen PU itu cuma 4%. Nah, salah satu saluran untuk menyalurkan KPR itu lewat pembangunan yang dilakukan oleh developer gitu. Jadi LPP itu cuma bisa dipakai oleh developer sehingga kita itu berniat untuk menaikkan itu, menambah itu gitu. Jadi kontribusi developer bisa lebih banyak dan orang-orang yang sebelumnya membangun sendiri yang 82% itu yang belum bisa akses KPR itu juga bisa akses ke KPR gitu sehingga orang-orang bisa lebih mudah untuk dapat karena kan segini sekarang itu orang bisa dapat KPR dengan mudah itu kalau dia kerja tetap sedangkan di era sekarang itu orang tidak semuanya kerja tetap gitu banyak yang kerjanya by kontrak gitu ya. Nah tapi sebenarnya secara kemampuan mereka mampu gitu sekarang itu mungkin mereka bisa dapat KPR tapi harganya lebih mahal daripada orang yang kerja tetap gitu kira-kira. Nah ini yang coba diselesaikan gitu karena berdasarkan data yang kami punya, setiap tahun itu ada 1 juta orang keluarga baru, 1 juta keluarga baru maaf, yang menikah. Kalau setengahnya aja butuh KPR, butuh rumah baru, berarti ada 500.000 orang yang butuh rumah baru gitu. Sedangkan per hari ini aja sudah 12 juta backlog se-Indonesia gitu kira-kira. Orang yang butuh rumah tapi nggak ada rumahnya itu 12 juta. Sehingga kita butuh mendorong lebih banyak orang bisa akses rumah kira-kira itu. Makanya Pak Anies sendiri menyatakan bahwa kita akan mendorong KPR untuk semua yang sudah formal kerja formal itu KPR-nya kalau rumah pertama itu dapatnya lebih murah karena kan sekarang KPR bunganya cukup tinggi ya, bunganya lebih murah sehingga lebih terjangkau.
Lalu untuk yang selama ini kerjanya kerja lepas gitu ya, pekerja informal, freelancer, artis, musisi, selebgram, YouTuber dan segala macamnya yang nggak bisa beli rumah pakai KPR, itu kita dorong supaya mereka bisa uh, akses KPR juga gitu, sehingga lebih banyak orang yang bisa punya rumah pertama, kira-kira gitu. Oke, wacana atau programnya oke, tapi kalau yang jadi pertanyaan memang mudah merealisasikan itu. Konkretnya gimana Mas Angga? Ya sebenarnya kalau misalnya ditanya gimana cara implementasinya, itu kan aturan yang dikeluarkan sama pemerintah gitu ya Mbak ya. Program FLPP itu program pemerintah gitu. Kita bisa membuat itu jadi lebih mudah aksesnya gitu. BUMN kan juga ada di tangan pemerintah gitu. Dia bank milik pemerintah gitu. Kita bisa mendorong lewat situ gitu, lewat kredit yang disalurkan lewat BUMN, bank BUMN gitu. Juga lewat program yang diinisiasi sama Kemen PUPR, atau misalnya Oke. pembangunan yang dikerjakan sama BUMN juga, Baik. gitu kan ada Rumnas dan lain-lain gitu kira-kira. Saya ke Mbak Intan Fauzi. Mbak Intan sudah bergabung? Mas Tama Langkun juga sudah bergabung ya? Mas Tama? Halo. Oke. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kita tunggu visual kalian berdua, Mas Tama dan juga Mbak Intan masih belum ditampilkan di layar kami. Tapi saya ke Mbak Intan dulu, Mbak Intan. Pak Ganjar ini kan, kemudian Pak Prabowo Gibran, ini kan punya program di sektor perumahan. Salah satunya membangun rumah tapak dan juga rumah susun ya, atau hunian vertikal. Betul ya Mbak Intan ya? Ini kan masing-masing 500.000 unit. Ini bagaimana penerapannya nanti? Jadi masing-masing capres nih nampaknya punya program untuk kemudian rumah murah untuk warga. Tapi kalau tadi versinya Pak Anies sudah dijelaskan, versinya Pak Prabowo gimana Mbak Intan? Baik, jadi kalau tentunya dengan jumlah masyarakat kita yang besar, kebutuhan rumah backlog ini memang relatif masih tinggi. Dan sebagai kebutuhan dasar, selain tentunya sandang dan pangan, papan ini rumah menjadi kebutuhan setiap individu. Apakah dia sudah berkeluarga atau yang memang membutuhkan rumah. Nah, tapi tentu ketersediaan rumah sekarang ini kalau kita bicara pemerintah, penyediaan rumah FLPP, terus kemudian rumah bersubsidi, itu kan sebetulnya sudah dibangun oleh PUPR, sudah relatif cukup banyak. Dan kalau bicara apakah itu landed rumah tapak menjadi pilihan, ya memang dengan ketersediaan lahan di kota-kota besar tentu ini ada keterbatasan. Tapi program PUPR dengan rumah bersubsidi yang kita sebutnya rumah bersubsidi ya, karena dengan rumah bersubsidi itu biasanya tipe 21 sampai 36 untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Itu sudah banyak dan sudah sangat mudah diakses oleh masyarakat. Kalau dari pasangan Anies Imin itu lebih ke program KPR murah begitu. Programnya Pak Prabowo itu dengan 500.000 unit rumah, hunian tapak maupun vertikal. Tapi bagaimana untuk realisasinya di pedesaan-pedesaan seperti itu Mbak Intan? Ya, jadi pemerintah terus membangun untuk perumahan bersubsidi bagi MBR. Kalau kemudian rencana dari salah satu yang saya baca di media ya, dari nomor 1 bahwa kemudian untuk pekerja informal bisa KPR itu tidak dipermudah. Tentu siapa yang tidak setuju, artinya kita semua menginginkan rumah dengan mudah. Tapi kan perlu dilihat menyelesaikan satu masalah. Menyelesaikan satu masalah di mana masyarakat bisa mendapatkan akses mudah, tapi kemudian NPL di bank tinggi, ini akan jadi masalah besar. Baik, Mbak Intan, kita jeda sejenak, nanti kita akan lanjutkan. Saya juga akan memberikan pertanyaan mengenai program kerjanya pasangan Ganjar Mahfud bersama dengan Mas Tama, tapi kita harus jeda azan maghrib terlebih dahulu untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kita kembali lanjutkan perbincangan mengenai program Capres-Cawapres di Pilpres ini mengenai rumah murah untuk masyarakat. Saya ke timnya Pak Ganjar Mahfud, ada Mas Tama Langkun. Mas Tama, Pak Ganjar Mahfud ini kan punya program 2 juta rumah per tahun, betul ya? Koreksi saya kalau salah. Ini bisa nggak tercapai? Cara untuk menuju ke sana, apa yang sudah direncanakan? Programnya seperti apa nanti? Halo.
Yes, Mas Tama. Ya. Nah, terkait dengan ide ini tentu saja kalau dari program kita ya Mbak, jadi dari pasangan Ganjar Mahfud, kita memang akan merencanakan ada 10 juta sampai dengan tahun 2029, itu Oke. adalah rumah atau hunian begitu untuk pasangan muda. Jadi memang secara program ini coba kita lakukan itu melihat atau belajar dari hal yang Mas Ganjar kerjakan itu di Jawa Tengah. Kita ada program tuku lemah oleh tanah, oleh rumah, kira-kira gitu. Jadi bahasa Jawanya kita beli tanah dapat rumah. Nah, dalam konsep itu tentu saja kita harus melihat bahwa masyarakat nanti kita akan siapkan untuk bisa membeli tanah dan kemudian untuk rumahnya itu bisa dibangunkan oleh pemerintah. Dan tentu saja ini semuanya menggunakan skema kredit. Jadi dalam konteks seberapa visible program ini dikerjakan, tentu saja kita harus melihat dari berbagai macam aspek, berbagai macam faktor. Jadi kita juga tidak bisa kemudian membebankan semuanya kepada perbankan. Karena kalau kemudian kita misalnya menjanjikan DP 0%, nah tentu saja nanti yang kewalahan adalah perbankan. Kalau perbankan kemudian dia dalam konteks yang kolaps, kita bisa kembali ke 97, kira-kira begitu. Nah itu kita nggak mau terjadi. Makanya kemudian tetap tanahnya akan dikredit oleh masyarakat, itu jumlahnya ada sekitar 10 juta rumah, rencana kita sampai dengan 2029, dan secara pengerjaan tentu akan dibantu oleh pemerintah untuk rumah sederhananya, kira-kira begitu. Jadi ini menjadi penting, karena kalau kita lihat soal rumah ini udah menjadi kebutuhan begitu, khususnya untuk pasangan muda, begitu Mbak Livia. Lalu proses pendanaannya akan seperti apa Mas Tama nanti? Ya tentu begini, kalau dalam konteks pendanaan tentu kita akan melihat ya dari visi misi yang Mas Ganjar dan Prof Mahfud sampaikan, itu kita meletakkan 3 fondasi utama Mbak Livia. Yang pertama adalah ketersediaan anggaran atau pelipat gandaan anggaran, yang kedua adalah pemberantasan korupsi, dan yang ketiga itu adalah soal digitalisasi birokrasi. Nah tentu saja anggaran kita akan tetap memaksimalkan dari APBN maupun investasi, yang pada intinya adalah tetap masyarakat tetap harus membayar, meskipun kita akan bantu, kita akan buat murah dan sesuai dengan profil. Karena kalau kemudian kita misalnya hanya misalnya memberikan kepada masyarakat, kemudian secara perbankan dia tidak visible, itu akan membebankan bagi perbankannya. Nah ini yang kemudian harus kita pikirkan. Tapi yang pasti sampai dengan 2029 nanti itu 10 juta rumah itu sudah kita hitung secara fiskal pun juga secara kebijakan itu mungkin dilakukan. Nah itu kita sediakan untuk pasangan muda. Demikian Mbak Livia. Baik, ini katakanlah program-program antara Capres, Cawapres di Pilpres ini patut diapresiasi karena kemudian ini mementingkan pasangan-pasangan muda untuk segera memiliki rumah, anak-anak muda begitu. Tapi yang kemudian jadi pertanyaan adalah biasanya ketika pemerintah membuat satu pemukiman baru itu kan di luar dari wilayah yang kemudian sekarang ditempati masyarakat. Artinya mereka kebanyakan punya pilihan untuk aduh ngapain dia jauh-jauh harus pindah ke sana meskipun murah. Mendingan di sini aja ngontrak tapi nggak jauh-jauh untuk kerja. Nah itu gimana kemudian? Apakah ini kemudian juga dipikirkan oleh pasangan Capres-Cawapres Anda untuk kemudian menjembatani anak-anak muda yang enggan untuk direlokasi istilahnya untuk beli rumah jauh-jauh agak ke desa sana, mendingan mereka tinggal di kota. Nah itu gimana? Saya ke Mas Tama dulu, nanti kemudian semuanya akan dapat pertanyaan yang sama. Ya, Mbak Livia, tentu saja kalau kita bicara soal program visi misi, dia tidak bisa berdiri sendiri. Nah dalam konteks program yang disampaikan dalam visi misi Mas Ganjar dan Prof Mahfud, itu kita juga memikirkan soal bagaimana kemudian kita membangun desa. Kita membangun soal sarana transportasi yang memadai. Karena ketika kemudian tidak terkoneksi antara desa dengan kota, dengan yang lain-lain, itu yang kemudian membuat orang tidak mau ke sana. Betul. Nah ini yang kemudian kita pikirkan juga. Jadi tidak kemudian dia berdiri sendiri hanya sebagai program, kita siapkan rumah, tapi kita pikirkan soal bagaimana dia menjadi sebuah kota penyangga, karena dalam konteks visi misi yang kita tawarkan, pembangunan itu tidak hanya bicara soal perkotaan saja, tapi juga desa. Jadi ada improve di sana, ada improve di sektor perkotaan, sarana transportasi, ini yang memudahkan koneksi antara perkotaan dengan desa, dan saya rasa juga hari ini terjadi Mbak. Misalnya orang-orang yang kerja di Jakarta, dia punya rumah di Bogor atau kota-kota penyangga lainnya seperti Bojong, Depok, dan lain sebagainya. Jadi saya rasa pola seperti ini itu sesuatu yang visible untuk dikerjakan. Mbak Intan, bagaimana Mbak Intan dengan pasangan Prabowo Gibran?
Baik, jadi kalau kita bicara pasangan Prabowo Gibran, kita itu punya asta cita, visi misi Prabowo Gibran. Dan kalau bicara tadi disampaikan bahwa landed house karena keterbatasan lahan segala macam, jadi minggir lah ya. Kan Pak Jokowi ini terus membangun transportation hub, itu terjadi di mana-mana, konektivitas. Nah ini tentu sangat menjadi penting, konektivitas, sehingga transportasi orang, transportasi barang, yang kemudian perekonomian tentu akan signifikan secara meningkat kalau bicara transportasi barang, sehingga mobilitas dari orang-orang yang produktif ini bisa dengan mudah. Lalu bicara juga, kami itu punya visi misi dari Prabowo Gibran adalah impian kami semua rakyat Indonesia itu mempunyai pekerjaan yang layak. Kenapa? Kalau setiap rakyat Indonesia mempunyai pekerjaan yang layak, maka otomatis daya beli itu akan meningkat. Nah, sehingga kalau bicara kembali lagi topik kita hari ini, bahwa apakah itu rumah bersubsidi atau kemudahan akses, sebetulnya tidak ada lagi. Kalau bicara semua kita harus lihat secara terintegrasi. Di satu sisi sudah ada rumah tipe 21, 36, ini rumah bersubsidi, gitu kan, ini bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kemudian kalau bicara lagi backlog perumahan, ini terus dibangun, baik bekerja sama dengan swasta, BUMN dalam hal ini leading sektornya. Terus kemudian di satu sisi lain kita harus tentunya memperkuat perbankan. Kenapa? Orang mengajukan KPR itu, persyaratan perbankan itu harus ketat. Misalnya surat keterangan kerja, kemudian sekarang itu sudah lebih dipermudah, 50% dari gaji sudah bisa cicilan. Lalu kenapa usia produktif, dan terlebih lagi sekarang ini ada insentif, yaitu gratis PPN untuk rumah di bawah 2 miliar. Nah ini kan salah satu solusi, dan ini sudah berlaku di sekarang ini bagi masyarakat. Era pemerintahannya Pak Jokowi. Jadi sebetulnya solusi itu sudah ada gitu. Mas. Ya, baik. Ya. Dan tentu kita bicara tadi, ujungnya adalah kan kalau kredit itu ke perbankan ya. Nah, perbankan ini harus mendapatkan trust dari masyarakat, harus liquid. Karena apa? Karena dana yang dikumpulkan oleh perbankan itu secara undang-undang adalah dana masyarakat. Artinya perbankan itu harus betul-betul ketat, rigid, mengikuti aturan, sehingga masyarakat itu mendapatkan kepercayaan. Kita bicara misalnya nih, pekerja informal, apakah dia buka ataupun UMKM yang dia kan menyimpan dananya di perbankan. Nah tentu setiap saat dia harus juga, masyarakat itu bisa mengambil dananya. Di sinilah pentingnya jangan sampai di satu sisi memberikan kredit perumahan lalu tapi NPL-nya tinggi, gitu kan. Nah, ya banknya kolaps, yang tadi Mas Tama sampaikan. Kemudian juga dulu kita pernah mendengar juga rumah DP 0%. Ujung-ujungnya itu kan Rusunawa yang terbangun, kita bicara di Pulau Gebang nih, di Jakarta Timur ya, Rusunawa. Masih banyak yang belum diakses. Kenapa? Karena DP 0% itu persyaratannya ternyata juga tidak mudah, karena tetap saja ke perbankan kan, penghasilan 7 juta dan sebagainya. Sementara kalau kita bicara DP 0% dengan rentetannya banyak, itu sekarang ini juga sudah bisa DP persen. BUMN ini udah bisa nih sekarang. Baik, Mas Angga gimana Mas Angga? Ya, pertama klarifikasi dulu, DP 0 itu tidak ke Rusunawa, mungkin informasinya Bu Intan agak kurang tepat, tapi capaian okupasi dari DP 0 itu saya bicara waktu 90%. Jadi itu. Iya, itu di DKI Bu, karena saya ngerjain Bu, jadi saya tahu. Jadi itu 90%, alhamdulillah semua masyarakat tertarik. Cuma memang kendalanya berbagai macam kendala. Salah satunya adalah bahwa harga yang ditentukan terlalu rendah untuk Jakarta. Itu yang membuat suburbanisasi, pindah urban strolling ke daerah-daerah yang tadi disebut.
kebutuhannya rumahnya di Jakarta, tapi karena segala aturan yang ada sekarang, semua nggak bisa akses, akhirnya aksesnya biasanya ke Jonggol, ke Maja, daerah-daerah suburbanisasi yang membuat orang datang ke kota, itu harus akses mobil lagi, transportasinya publiknya buruk dan segala macamnya. Makanya sebenarnya backlog yang ada di Indonesia saat ini 12 juta, itu 10 jutanya ada di perkotaan, 2,7 juta ada di pedesaan. Sehingga mendorong orang membangun landed house itu sebenarnya kurang tepat, karena yang butuh hunian banyak itu 10 juta itu ada di perkotaan. Perkotaan itu Bandung, Jakarta, Medan, Surabaya dan segala macamnya, di mana untuk bangun rumah landed itu juga susah gitu ya. Tanahnya udah nggak ada. Makanya dulu Pak Anies Baswedan di 2022 saat masih jadi gubernur itu mempermudah kriteria untuk membangun rumah tingkat kira-kira gitu ya, 4 lantai, 8 lantai, bahwa semakin dekat ke transportasi publik itu boleh membangun lebih tinggi daripada yang jauh dari transportasi publik. Itu yang sudah dikerjakan di Jakarta. Sehingga ketika nanti mendorong itu dibawa ke nasional, itu jadi lebih mudah lagi. Ketika kota-kota di Jakarta, kota-kota di Indonesia, itu ada rumah 4 sampai 8 lantai yang dekat transportasi publik, semua orang bisa naik transportasi publik yang baik gitu, transportasi publiknya dibenahi dan segala macamnya. Dan tadi ada bilang bahwa nanti NPL dan segala macam lalala gitu ya, kaitan sama bank gitu. Yang perlu dipastikan bahwa net interest margin di Indonesia itu udah cukup tinggi. Itu juga jadi concernnya Pak Jokowi, bahwa pendapatan bank dari bunga itu udah sangat tinggi sekarang. Kalau boleh saya bacain NIM di Bank BUMN, itu Bank BRI tahun 2022 itu NIM-nya 51,4 triliun, naik 6,8%. BNI 18,3 triliun, Mandiri 41,2 triliun, BTN 3,04 triliun. Jadi sebenarnya mungkin alokasinya ada gitu ya. Bisa jadi dengan cara bank mengurangi keuntungannya gitu segala macam dan lain-lainnya gitu ya. Dan kalau menurut saya, negara itu tidak boleh antipati dengan orang yang berusaha punya rumah pertama. Kalau misalnya kereta cepat bisa dijamin oleh negara, proyek-proyek seperti IKN bisa dijamin negara, kenapa orang mau punya rumah harus dipikirkan nanti NPL, nanti banknya kolaps, nanti segala macamnya. Lah, program yang lain juga dijamin sama negara. Kenapa orang pengen punya rumah itu negara nggak bisa menjamin itu? Ada Jamkrindo, ada Askrindo, toolsnya banyak, tinggal negara mau ngelakuin apa enggak. Dan kredit murah itu nggak cuma ada di Indonesia, Mbak. Di negara-negara lain itu kredit murah itu udah ada. Di negara-negara lain kredit flat 30 tahun 5% itu udah ada kira-kira gitu ya. Dan rata-rata bunga bank di Indonesia itu lebih tinggi dari negara-negara yang ada di sekitarnya. Rata-rata bunga bank di Indonesia itu 9% per tahun. Tapi di Singapura, di Thailand mungkin 5%, 6% gitu. Jadi sebenarnya bunga KPR di Indonesia itu cukup tinggi. Tapi bank juga punya dapat keuntungan yang lumayan dari bunga gitu, sehingga kita mendorong misalnya satu lagi, kita mendorong BUMN juga nggak jadi market player gitu. Kita tahu ada hunian yang dibangun di atas stasiun di Jakarta, itu dibangun sama BUMN, harganya sama kayak yang dibangun swasta, gitu kira-kira gitu sih. Baik, terima kasih semua sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Intinya adalah bagaimana merealisasikan itu nanti ketika terpilih. Jangan sampai kemudian ketika sudah terpilih, ketika ingin direalisasikan, banknya menjerit, kemudian masyarakat tetap nggak bisa dapat rumah murah. Nanti kita akan tagih ketika sudah terpilih siapapun itu nanti. Terima kasih. Sorry, saya tambahin apa yang disampaikan Mas Angga itu sebenarnya apa yang dilakukan pemerintahan sekarang. Dan kalau bicara program, kami itu satu membangun baik nanti. Nanti kita lanjutkan lagi perbincangannya dengan waktu yang agak lebih cukup panjang. Terima kasih sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam.